saya ini taruhannya. Halo Sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada. Kali ini kita bahas lagi yang ngeri-ngeri. Perdagangan orang. Perdagangan orang. Artinya tindak pidana perdagangan orang ini sering menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu biasanya itu dari luar-luar daerah. Biasanya itu juga yang dekat dengan perbatasan-perbatasan. Nah, yang mau saya bahas di sini, sebenarnya apakah ada dari kita, keluarga kita yang dijadikan korban terkait dengan human trafficking ini, gitu. Contoh ya, yang sering terjadi dan modusnya itu dia dijanjikan bekerja di luar negeri, ya, bekerja di perusahaan ataupun jadi asisten rumah tangga, ya. Tapi nyatanya ketika dia tiba di sana itu menjadi, ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ya menjadi dijual dirinya, ya, dijual dirinya untuk di salah satu dunia malam atau menjaga seperti di transaksi judi seperti itu. Nah itu yang menjadi tapi modusnya melalui tenaga kerja asing, gitu. Nah, apakah ini ada di lingkungan kita, di daerah kita, di sekitar kita, atau bahkan jangan ada yang menjadi keluarga kita, menjadi korbannya di tengah-tengah kita, gitu. Kami punya data yang menarik. Ada beberapa 10 besar ya yang menjadi korban human trafficking di berbagai belahan, di berbagai Indonesia. Coba bisa tolong dibaca Bang. Okay. 10 besar, coba tolong bantu dibacakan 10 besar provinsi paling besar. Ya, terima kasih. Lapor Bang Roni. Siap. Dengan sedikit berbagi informasi Bang Roni bahwa beberapa provinsi yang menjadi provinsi dengan korban terbesar kasus perdagangan orang, 10 provinsi dengan korban tindak pidana perdagangan orang, Bang Roni. Yang pertama, provinsi pertama ditempati oleh Sumatera Utara, Bang Roni. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara dengan korban 379. Ini 379 orang. Ini per tahun 2023. Oke. Dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Oke, data yang kita peroleh dari mana tuh? Biar Ini dari Humas Polri, Bareskrim Polri. Oke, jadi Sobat Lapor Bang Roni, kami memperoleh dari Humas ya, dari Bareskrim ya. Ya. Dari Bareskrim Polri, artinya tahun 2023 ada 239 orang di wilayah Sumatera Utara. Di Polda Sumatera Utara. Di Polda Sumatera Utara. Itu terdiri dari 41 kasus, terdiri dari 41 laporan ya, laporannya. Ya. Yang kedua ada Kepulauan Riau. Oke. Korbannya itu 366 orang. Oke. 366 orang. Ya, 366 orang. Dari Pulau Riau itu yang tadi saya sampaikan, ini daerah ini sangat mudah ke negara tetangga. Perbatasan. Nah itu kan termasuk Riau tadi, Sumatera Utara. Oke, dilanjut Bang. Yang lagi terkait dengan perbatasan juga itu Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau. Tadi Kepulauan Riau, sekarang Polda Riau. Oh, sekarang Polda Riau. Oke. Polda Riau ini terdapat 334 korban. 334 korban. Oke. Selanjutnya yang keempat, Yang berikutnya dari provinsi mana lagi Bang? Jawa Tengah 273. Polda Jawa Tengah 273. Oke, dari Jawa Tengah berdasarkan ya Bareskrim Polri yang dari Polda Jawa Tengah
230 273. 273 orang. Oke, masuk lagi ke nomor 5. Berikutnya Polda Kalimantan Barat 272. 272 orang. Polda Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Barat 272. Yang berikutnya lagi Polda NTT Nusa Tenggara Timur 255 korban. Polda dari NTT ya, provinsi Nusa NTT Tenggara Timur 255. 55. Dari NTT 255. Oke. Terus di sekarang yang keberapa? Terus yang di urutan ke-7 sekarang Polda NTB NTB tadi NTT, sekarang NTB 227. 227 orang. Oke. Yang berikutnya di urutan ke-8 ada Polda Jawa Barat 221 korban. 221 korban. Oke. Yang berikutnya yang ke-9 Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur itu 221. 181 Mas. 181. Yang terakhir Yang terakhir Kalimantan Utara 125 orang. Kalimantan Utara 125 orang. Oke. Data ini kami kutip dari Bareskrim Polri. Ya, betul. Artinya ini kasus yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia Sepanjang tahun 2000. sepanjang tahun 2023. Polri telah berhasil ya menuntaskan adanya human trafficking di berbagai penjuru Indonesia. Yang tadi kami bacakan adalah 10 provinsi yang terbesar ya. Artinya ini adalah data yang berhasil diungkap oleh Polri. Kita apresiasi Polri dalam hal ini. Nah, ingat, ini yang berhasil diungkap oleh Polri. Bagaimana yang belum terungkap, ya kan? Bagaimana yang belum terungkap? Artinya dari semua yang disampaikan tadi itu sudah lebih dari 1000-an, kan? Artinya dari 4 provinsi saja tadi sudah lebih dari 1000-an orang. Nah, ini modusnya itu ya seperti ini. Cara yang dilakukan itu yang disasar adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang ekonominya masih jauh dari atas stabil ya. Contoh ya kita lihat itu biasanya pasti ekonomi yang sulit dan mudah diiming-imingi, dan pendidikannya juga yang kurang, pendidikannya juga yang belum mumpuni. Artinya keterbatasan pendidikan ya, belum pendidikan yang sudah tamat SMA belum. Nah, di sini kita melihat bagaimana mudahnya masyarakat itu menjadi korban. Ini yang dijanjikan ya tidak jauh, dijanjikan pekerjaan, dijanjikan uang, dijanjikan berpenghasilan lebih. Nah, namun setelah di sana tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Bahkan biasanya kalau pengiriman tenaga kerja asing itu ada itu ngambil sertifikasi ini, sertifikasi itu, sehingga masyarakat yang dikirimkan itu benar-benar qualified, benar-benar memenuhi standarnya untuk kebutuhan di sana. Nah, namun dalam hal ini tidak. Nah, ini sebenarnya menjadi kesedihan ya. Kenapa harus bekerja ke luar negeri? Kenapa tidak di negeri sendiri? Kalau saya melihatnya lebih baik bekerja di Indonesia ya, walaupun ya penghasilannya yang lebih kecil. Namun sebelum itu juga ya kita memang harus membenahi ya, meningkatkan SDM kita sehingga layak untuk meningkatkan penghasilan. Nah, namun yang di sini berbeda. Di sini banyaklah modus-modus bisnis yang ujung-ujungnya ya penyelenggaranya juga pasti tidak berizin nih, untuk pengirimannya tidak berizin ya. Terus ya paspornya entah bagaimana dengan caranya, bahkan ya ada juga bahkan untuk identitasnya itu identitasnya juga dipalsukan. Nah, itu sudah terjadi ya. Nah, namun yang menjadi menarik lagi seperti yang belakangan ini di Polres Cianjur ya, itu bagaimana modus operandi terbaru
Modus apa itu Bang Roni? Nah, modusnya ini dengan kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Kawin kontrak. Jadi bagaimana tindak pidana ya human trafficking itu melalui modus kawin kontrak. Nah, di sini ya pelakunya di sini ada mucikarinya ya, ada seseorang yang ada ya Agensi. ada ya seperti agensi lah gitu lah, tapi ada mucikarinya yang mempertemukan dan ya disasar juga tetap ekonomi yang berpenghasilan rendah, diiming-imingi nanti kalau kawin kontrak nanti mendapatkan fee sekian. Nah, biasanya entah setelah hijab kabul baru boleh diambil uangnya. Nah sebenarnya ini bagian dan ini sudah melenceng dari undang-undang perkawinan. Jadi kawin kontrak itu sudah melenceng dari syarat sahnya perkawinan. Nah, makanya kita apresiasi Polres yang berani mengungkap fakta, berani mengungkap modus baru dalam human trafficking melalui kawin kontrak. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini menjadi perhatian ya masyarakat kita ya, khususnya di daerah yang terkena dampak ya. Artinya begini, kalau kita ingin suatu ekonomi yang lebih baik ya, kita tingkatkan kompetensi kita kembangkan diri kita perbaiki apa yang menjadi kemampuan kita gitu. Memang ujung-ujungnya adalah ekonomi, tapi di sini kita melihat bagaimana bisa juga orang tuanya juga mengizinkan, merelakan untuk terjadi tindakan seperti ini ya. Ini kita miris nih dengarnya. Walaupun memang motifnya ekonomi, artinya sebenarnya ini bisa ditingkatkan ya melalui pemerintah setempat, bagaimana meningkatkan UMKM, bagaimana memberdayakan masyarakat di sana ya, dengan kegiatan-kegiatan UMKM, unit kegiatan mikro atau kerajinan tangan atau pertanian atau apapun lah yang sifatnya pemberdayaan manusia. Kan banyak tuh SMK banyak jurusannya, misalnya dia menjahit kah, atau dia komputer, atau dia menenun, atau dia kerajinan tangan lainnya. Nah, kontrak itu sudah tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan ya, sudah tidak sesuai dengan bagaimana undang-undang perkawinan. Hal ini yang menjadi, nah di sini terlihat ya ada mucikarinya, ada menerima transaksi uang, mucikarinya juga menerima uang. Nah ini kan sudah jadi perdagangan, sudah menjadi transaksional yang seolah-olah dilegalkan melalui kontrak. Nah itu menjadi concern ya, menjadi concern kedepannya. Kenapa saya bilang ya bangsa ini akan terus bertambah kependudukannya, bakal mengalami bonus demografi yang sangat-sangat signifikan. Jadi jika ini tidak dikelola dengan baik, dengan optimal, maka bakal ada kependudukan kita yang menjadi ya seperti ini jadinya. Ketika tidak bisa ya akhirnya dilakukan, akan banyak dari asing melakukan ya, oknum-oknum akan banyak yang melakukan modus-modus ini, human trafficking ya. Contoh Sobat Lapor Bang Roni, kalau keluarga ada yang ingin mengirimkan keluarganya, anaknya untuk sebagai tenaga kerja asing, pastikan lembaga yang mengirimkan itu telah terdaftar ya. Artinya dan sebelum berangkat biasanya mereka memberikan pelatihan-pelatihan, ada sertifikatnya. Nah pastikan itu semua terpenuhi. Jadi legalitasnya terpenuhi sehingga pemerintah juga bisa menjamin dan keluarga juga bisa tenang ketika keluarganya bekerja di sana, bukan dijadikan human trafficking. Dengan orang tentu yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang ekonomi lemah seperti itu orang ini. Benar. Dan biasanya ini terjadi di pinggiran-pinggiran, transaksinya di pinggiran-pinggiran ataupun perbatasan seperti itu orang. Nah, kalau kita melihat dari
aturan-aturan pemerintah kita seperti yang dikatakan itu apa, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti itu Bang Roni ya. Iya betul. Nah, bagi kemanusiaan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau saya melihat Bang Roni, apakah UMKM itu perlu dikembangkan lagi Bang Roni, seperti yang Bang Roni katakan lagi, supaya warga negara Indonesia ini ataupun upaya pemerintah Bang Roni untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 27 Pasal 2 tersebut, Bang. Upaya pemerintah untuk mewujudkan setiap orang negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak seperti itu, Bang. Nah, ini menarik sih memang. Ini memang tugasnya ini sudah menjadi luas ya. Memang kita lihat ini motifnya adalah ekonomi. Nah, ketika layak atau tidak, ini memang masih jauh, pendapatan kita itu juga masih jauh dari kelayakannya. Namun apakah itu menjadi suatu pembenaran untuk dijadikan human trafficking? Ya pastinya tidak. Itu tidak menjadi suatu pembenaran. Nah, kenapa saya sampaikan harus digalakkan sektor-sektor, contoh misalnya dari daerah luar ya, yang misalnya di situ ada sektornya berbasis pertanian ya. Terus UMKM kita ini ke arah mana? Misalnya pengrajin kah? Terus pertanian kah? Terus dengan berkembangnya digitalisasi saat ini ya harus ada keseriusan juga pemerintah bagaimana bisa berdagang ya, berdagang melalui dengan digitalisasi nih ya. Sekarang kita punya handphone udah bisa jualan kan, artinya sebenarnya sektor-sektor itu yang dikembangkan, namun SDM-nya juga harus dikembangkan. Jadi ini memang miris ya, masyarakat kita memang masih jauh dari layak. Contoh yang tenaga honorer pun masih ada yang gajinya itu di bawah 500.000 di dusun-dusun ya. Artinya, dan itu bahkan tidak menerima sekali sebulan, artinya itu memang ya seperti yang Abang sampaikan masih jauh dari layak. Ini tentunya concern ya fokus pemerintah juga untuk meningkatkan ini, memperbaiki sistem tatanan seperti ini. Namun kembali lagi ke topik yang kita sampaikan, kalau ini dibiarkan, nah masyarakat berpenghasilan rendah inilah tetap menjadi sasaran target human trafficking ini. Begitu Bang? Nah, karena menurut yang saya baca di beberapa berita, contohnya di Kompas atau di bahwa ketika orang diiming-imingi bekerja ke luar negeri dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang seperti itu, dan ternyata ada nilai yang harus dibayar oleh korban tersebut, Bang. Karena mereka harus membayar biaya administrasi kurang lebih 60 sampai 75 juta. Oke. 60 sampai 75 juta. Di sini adanya unsur penipuan juga seperti kemarin, dengan unsur penipuan. Bagaimana sebagai Bang Ron, sebagai praktisi untuk menyikapi hal-hal seperti ini, Bang Ron? Oh, oke. Jadi memang begini. Jadi kalau yayasan dia memang benar-benar kredibel ya, kredibel dalam hal ini juga penyelenggaranya juga sudah legalitasnya juga terpenuhi, tidak ada yang menyalip prosedural di situ. Biasanya mereka memberikan pelatihan dahulu. Terus kedua, gajinya dia ada yang dipotong. Dia tidak bayar dulu nih. Tapi setelah menerima penghasilan, dia baru nanti dipotong sampai itu lunas. Ya, betul. Jadi misalnya, oh ini Bapak akan dikenakan, atau misalnya si A akan dikenakan 60 juta nih untuk keberangkatannya. Tapi itu bisa dipotong setelah dia terima gaji. Nanti misalnya sebulan pertama dipotong 10 juta sampai lunas 6 bulan. Nah itu biasanya kalau lembaga penyelenggara pengiriman tenaga kerja yang sudah qualified, yang sudah dapat dipercaya, dia bakal melakukan demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kadang masyarakat ini nggak sabar kan, nggak sabar. Udah bahkan ada bahkan yang sampai menjual tanah untuk membayar yang saya katakan tadi 60 sampai 75 juta tersebut. Nah itu artinya kan di sini masyarakat itu diiming-imingi dan mau cepat kan, mau cepat. Nah sementara kalau yang memang yang benar, yang saya sampaikan, misalnya dia di sana bakal menjadi apa, misalnya ada misalnya tukang listrik atau AC sering, ya biasanya dibenahi dulu tuh
apakah dia mempunyai keahlian di bidang itu, atau nanti dia di sana asisten rumah tangga, kan dilihat juga tuh apa-apa saja sih yang dilakukan di sana. Nah, itu ada itu semua proseduralnya, dan biasanya kalau penyalur tenaga kerja asing yang seperti itu dia nggak besar-besar tuh mintanya, dia uangnya mintanya nggak besar-besar. Nah, tapi kompensasinya ketika dia telah memperoleh penghasilan, dia akan dipotong sampai itu lunas. Nah, itu lebih oke dan itu lebih aman. Itu cara ampuh ya, itu sebenarnya cara untuk meminimalisir seperti kejadian-kejadian yang tidak diinginkan adanya tindak pidana. Lantas kalau sudah seperti itu, korban kan bisa aja itu lari kan? Bisa aja lari, wah udah dikumpulin 100 orang ya kan, ternyata nggak ada. Nah itu memang kita kurang sabar ya dalam untuk berproses. Saya sampaikan kepada Sobat Lapor Baroni, dalam hal ini tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan. Untuk berproses mencapai segala sesuatunya tidak ada yang instan. Karena kita mau masak mie instan aja direbus dulu 3 menit guys ya. Jadi kepada masyarakat ya tetap lebih berhati-hati dalam memilih penyalur tenaga kerja. Pastikan itu sudah legalitasnya oke, sudah berapa tahun dia berdiri, terus lihat di lingkungan sekitar kemana akan disalurkan, terus ketika di sana boleh nggak nanti berkomunikasi kan begitu. Nah itu hal-hal itu yang sesederhana itu saja dulu ditelusuri sehingga kita yakin untuk keluarga atau anak atau saudara bekerja di luar negeri. Oke Bang, ada lagi Bang? Berarti kalau kita harus memastikan bahwa hak-hak kita itu terpenuhi seperti itu. Benar. Apakah menurut Moron itu di sini kan kalau bukan hal yang mudah untuk mendapatkan sebuah akses untuk pergi bekerja di luar negeri tanpa sebuah agen ataupun hubungan dari pejabat pemerintah setempat seperti Moron ini. Apakah di sini ada indikasi bahwa pejabat pemerintah daerah ada ikut campur dalam perdagangan orang tersebut, seperti yang saya bacakan tadi di Kompas juga bahwa 3 pejabat daerah di Pulau Batam terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Namun yang menjadi kenyataan setelah dinyatakan tersangka, mereka kabur ke Malaysia seperti itu. Berarti di sini ada kerjasama antara oknum yang diliput oknum dan juga pihak terkait tadi seperti yang agen-agen tersebut. Bagaimana itu menyikapi hal tersebut? Nah, itu yang saya sampaikan, dugaan ya, ini kembali lagi katanya dugaan adanya oknum pemerintah ya. Nah, di sini kenapa oknum tersebut ikut dalam praktik demikian ya? Pertama ya, dia memiliki kewenangan untuk memberi izin. Itu pertama. Dia memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Sehingga dia tahu nih, wah saya berikan izin nih ke sana kerjanya udah dapat nih, saya dapat komisi berapa, sehingga dia lakukan itu. Nah nanti setelah di sana nggak tahu gimana, yang penting saya berikan izin. Nah itu yang dilakukan oknum ya pemerintah seperti yang Abang sampaikan tadi yang di Batam ya, yang di Batam. Nah setelah diketahui akhirnya dia melarikan diri setelah tersangka. Nah artinya itu, sedangkan yang sudah dalam hal ini sebenarnya kalau pemerintah atau oknum, sebenarnya kalau pemerintah itu ikut ya benar dalam untuk mendukung pekerjaan itu sih sebenarnya dia tidak perlu takut ya, artinya dia akan memberi izin ya dengan ketat dengan penuh segala persyaratannya, bukan mempermudah ya. Nah ini terkesan mempermudah, berarti dia tahu nih sebenarnya yang disalurkan itu PT yang di sana dipertanyakan juga tanda kutip, sehingga dia menjadi tersangka. Karena kalau memang benar adanya perusahaan itu yang bekerja sesuai yang mana dijanjikan, dia tidak mungkin ditersangkakan gitu. Bahkan dia mungkin juga sudah sebelum berangkat sudah menerima uang ya kan. Nah itulah yang saya sampaikan tadi. Makanya ketika kita untuk bekerja ke luar negeri, kalau kita memiliki kompetensi, artinya sih perusahaan itu juga akan menerima kita kalau dia yang butuh kok gitu. Jadi kita sebenarnya
tingkatkan saja kompetensi dalam diri kita. Sekarang sudah eranya terbuka ya. Kalau untuk bekerja ke luar negeri itu kita sudah bisa akses kok dari media sosial kita kemana. Sudah banyak informasi-informasi yang dapat kita tempuh, banyak informasi yang kita peroleh sebelum kita menempuh untuk ke luar negeri.